beserta saudara dimanapun saudara berada saat ini. Hari ini kita akan kembali menggumuli firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 yang menurut kalender gereja GBKP dinamakan Minggu Tritugas Gereja. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkan isinya, mari kita mohon penyertaan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau Bapa yang empunya kehidupan kami. Di hari yang indah ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan, di mana kami masih boleh untuk merenungkan kembali firman. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, memberikan kami roh hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan dan semakin mampu melakukan pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan Kau pakai saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikirannya sehingga dia layak untuk menyuarakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang melandasi renungan kita terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama, demikianlah isinya. Kolose 4 ayat 12 sampai 18. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Sampai demikianlah firman Tuhan yang melandasi renungan kita dengan tema bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang jemaat yang meninggal dunia. Dan sesuai keinginannya, ya, pesannya sebelum dia meninggal, beliau ini meminta untuk dikuburkan di kampung halamannya. Maka kami bersama beberapa jemaat dan pertua diaken berangkatlah ke kampung halamannya untuk melayankan liturgi penguburan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang kami tumpangi, kami terjebak macet. Macet yang berkepanjangan sehingga hari sudah mulai gelap. Mulailah suara HP berbunyi secara bergantian di dalam mobil yang kami tumpangi. Mengapa? Ternyata masing-masing anggota keluarga, baik itu suaminya atau istrinya atau anaknya, itu menelpon mengapa belum sampai di rumah.
Maka seorang demi seorang yang menerima telepon tersebut mengatakan hal yang sama, yaitu mereka terjebak kemacetan. Tetapi mereka meyakinkan bahwa mereka tidak seorang diri. Ada si A, ada si B, ada juga pendeta bersama-sama dengan kami. Begitulah katanya. Dan setelah menutup panggilan di HP-nya, masing-masing orang di dalam mobil itu mengaku bahwa anggota keluarga mereka menjadi tenang begitu disebutkan ada si A, ada si B, termasuk ada pendeta bersama dengan mereka. Ya. Karena apa? Karena itu artinya mereka tidak sendirian di tengah kemacetan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang punya pengalaman serupa? Kehadiran orang-orang di sekitar saudara tentu mempengaruhi respon orang yang sedang saudara yakinkan bahwa saudara sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus ingin meyakinkan sekaligus menguatkan iman mereka di dalam menghadapi ancaman dan tantangan dari ajaran-ajaran sesat dengan menyebutkan beberapa nama. Siapa sajakah nama-nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus? Mari kita mendalami renungan kita ini agar kita bisa memetik pesan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Kota Kolose merupakan sebuah kota kecil di Asia kecil yang menurut sejarahnya di abad pertama, Kolose itu adalah bekas pusat perdagangan kuno. Namun telah memudar kejayaannya. Kolose letaknya kira-kira kurang lebih 160 km dari sebelah timur kota Efesus. Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika ia berada di dalam penjara. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-18. Bagaimana dia mengingatkan akan belenggu. Ia sedang dibelenggu. Ya, itu artinya dia berada di dalam penjara. Namun bukan karena kejahatan dia di penjara, melainkan karena memberitakan Kristus. Jemaat Kolose itu mengenal Kristus melalui pengajaran Rasul Paulus yang ia sampaikan di Efesus. Dengan kata lain, bahwa jemaat Kolose itu bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus yang mendirikan jemaat tersebut, melainkan itu adalah buah pelayanannya selama 2 tahun melayani di kota Efesus. Sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, ya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, ya, orang Yunani ikut juga menjadi orang percaya. Bisa kita baca itu di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-10. Di mana Paulus banyak mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan nama Yesus diberitakan. Orang-orang Kolose yang ikut mendengar pengajaran tersebut di kota Efesus kemudian kembali ke kotanya, yaitu Kolose, dan meneruskan pemberitaan tersebut kepada sesama orang Kolose. Termasuklah Epafras yang menjadi kawan sepelayanan Rasul Paulus yang setia. Ya, bisa kita baca dalam Kolose yang pertama ayat yang ke-7. Epafras ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Kolose, sehingga ia tahu perkembangan jemaat Kolose. Lalu kemudian dia melaporkan perkembangan jemaat tersebut kepada Rasul Paulus, bahkan ketika dia di dalam penjara. Di mana ketika itu
telah berkembang pengajaran-pengajaran sesat dan praktek-praktek ajaran sesat yang berasal dari kepercayaan orang-orang non-Yahudi yang mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan Allah dan untuk memperoleh keselamatan yang sesungguhnya, setiap orang haruslah menyembah roh-roh dan kuasa-kuasa yang ada di awang-awang. Semua harus menyembah roh-roh. Selain itu ada juga pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus tidaklah sederajat dengan Allah. Karena Yesus wujudnya manusia, daging dan roh. Sedangkan Allah wujudnya roh, murni roh, dan tempatnya ada di kerajaan surga. Maka mendengar berbagai ajaran sesat yang berkembang di tengah-tengah jemaat Kolose, Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk tetap membawa mereka ke dalam jalur yang benar agar tidak sesat. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dan dia menegaskan di dalam suratnya bahwa Kristus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Bisa kita baca dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kristus ada terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Kristus itu bukan bagian dari ciptaan Allah, melainkan seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Dan di akhir suratnya Rasul Paulus menyebutkan keberadaan beberapa teman sepelayanannya yang dengan tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam nats renungan kita ini. Beberapa di antaranya yang disebutkan di dalam renungan kita adalah Epafras. Rasul Paulus menyebutkan nama Epafras, yaitu yang senantiasa bergumul mendoakan jemaat Kolose agar tetap berdiri teguh di dalam imannya. Rasul Paulus bahkan memuji Epafras yang tekun dan mau bersusah payah di dalam melayani orang-orang percaya di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Demikianlah peranan Epafras di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu Rasul Paulus juga menyebutkan nama Lukas yang adalah seorang tabib. Dia juga menyebutkan nama Demas, yaitu orang yang ikut dalam perjalanan Paulus selama memberitakan Injil. Ya, meskipun pada akhirnya Demas ini meninggalkan Tuhan karena dibutakan oleh keinginan-keinginan duniawi. Bisa kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Namun ketika Rasul Paulus menyebutkan nama-nama teman sepelayanannya itu, mereka itu menjadi orang-orang yang memberi semangat. Kehadirannya menjadi semangat baru yang meringankan beban Rasul Paulus. Yang sekaligus juga Rasul Paulus pakai namanya untuk meyakinkan jemaat di Kolose bahwa dia baik-baik saja meski di dalam penjara. Meski di dalam penjara ia tetap mampu memikirkan pelayanan dan jemaat. Selain itu, Rasul Paulus juga tidak lupa untuk berkirim salam, ya. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-15. Dia berkirim salam kepada orang-orang yang ada di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Nimfa ini itu adalah orang yang menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat bersekutu menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, Paulus menyebut nama Arkipus dengan sebuah pesan yang mengingatkan agar Arkipus tetap menjalankan pelayanan sepenuhnya. Jadi demikianlah Paulus menggambarkan keadaannya, yang meskipun di dalam penjara, dia memiliki orang-orang yang senantiasa mendukungnya, yang menjadi penyemangat baginya, sehingga dia tetap mampu bertekun di dalam iman dan terus melayani meski
tidak secara langsung karena ada jarak terbentang. Dia di dalam penjara dan jemaat Kolose ada di kota Kolose. Dengan demikian, Rasul Paulus juga berharap jemaat kota Kolose tidak merasa sendirian di dalam mempertahankan imannya. Jemaat di kota Kolose bisa terus bersekutu di dalam nama Kristus. Karena ada orang-orang yang ia kirimkan, ya, yang ia ingatkan kepada jemaat di kota Kolose yang akan terus melayani. Termasuk tadi Arkipus. Meskipun Rasul Paulus di penjara, tapi dia memiliki teman sepelayanan yang tetap tekun dan melakukan pekerjaan Allah. Kebersatuan hati orang-orang beriman ketika itu di kota Kolose, itulah yang menjadi tujuan dari surat ini. Sehingga meski apapun tantangan, penderitaan yang menimpa setiap orang percaya di kota Kolose, mereka tetap tekun beriman. Sebagaimana keadaan jemaat mula-mula, ya, yang menjadi ayat invokasio kita. Bagaimana jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 bersatu hati, ya, makan bersama, saling berbagi akan apa yang ada pada mereka. Lalu mereka sama-sama dikuatkan di dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah pesan yang bisa kita teladani dari nats renungan kita hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam penjara, tapi hati dan semangatnya untuk melayani Tuhan tidak ikut terpenjara. Bagaimana dengan kita? Adakah dari kita yang sedang berada di dalam posisi seperti Rasul Paulus yang sedang berada di dalam penjara? Jika tidak, bukankah dengan tubuh yang tidak terpenjara memudahkan kita untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan? Bukankah dengan tubuh yang tidak terpenjara kita bisa lebih bebas memakai talenta kita untuk bersaksi tentang Tuhan? Jangan sampai di dalam keadaan bebas, tidak terpenjara, justru hati dan pikiran kita yang terpenjara. Sehingga ketika ditunjuk menjadi pengurus di tengah-tengah gereja, saudara menolak. Atau ketika diajak untuk ke gereja, diajak untuk pelayanan, diajak untuk bersekutu, kita berkata nanti dulu. Dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, capek, dan lain sebagainya. Ingat saudaraku, selagi tubuh kita masih bisa digerakkan, mari ambil bagian dalam kegiatan gereja. Layanilah Tuhan ketika engkau dipercayakan pekerjaan pelayanan. Jangan setelah tidak punya apa-apa, tidak sanggup lagi ngapa-ngapain, badan sudah lumpuh sebelah, baru kita mau bertekad melayani Tuhan. Mari pergunakan kesempatan. Selagi tubuh kita masih bebas untuk digerakkan, kita masih bisa untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Mari ambil bagian. Yang kedua, Paulus sadar betul bahaya dan ancaman yang dihadapi orang-orang percaya dan juga teman sepelayanannya itu menjadi beban. Sebagaimana dirinya yang dipenjara karena memberitakan Kristus, begitu pula ancaman yang ada yang mengintai teman-teman sepelayanannya. Itulah sebabnya maka ia memuji Epapras yang ketekunannya, kesetiaannya terus melayani meski dengan bersusah payah, ya. Itu menjadi acungan jempol baginya. Begitu juga Nimfa, orang yang memberi rumahnya menjadi tempat untuk bersekutu. Tentu bisa kita bayangkan bahwa pada masa itu memberikan rumah untuk menjadi tempat bersekutu adalah hal yang paling beresiko. Rasul Paulus saja dipenjara karena memberitakan Kristus. Ya. Ini bukti nyata bahwa Nimfa punya ketekunan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Sehingga ia tidak takut
akan ancaman dan tantangan apapun di dalam melayani Tuhan, memberikan rumahnya untuk menjadi tempat persekutuan. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah kita memberi rumah kita dipakai untuk menjadi tempat bersekutu di dalam Tuhan? Sudahkah kita memberi diri dan memberi rumah kita menjadi tempat untuk pelayanan? Jangan-jangan masih ada dari saudara yang sering menolak kalau akan dijadikan tuan rumah PA atau tuan rumah PJJ. Mari saudara, buktikan ketekunan kita di dalam beriman dimulai dari memberi tempat di dalam rumah kita sebagai tempat untuk bersekutu memuji Tuhan. Percayalah, tidak akan sia-sia ketika kita bersedia rumah kita dipakai menjadi tempat persekutuan. Karena mereka yang berkumpul itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan sekaligus yang mendoakanmu. Jadi tidak akan sia-sia. Kalau mau jadi tuan rumah untuk arisan saja kita tidak keberatan, harusnya kita juga tidak keberatan ketika rumah kita sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Yang terakhir, bertekun melayani Tuhan pasti banyak menghadapi tantangan, pergumulan, dan harus berkorban. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sudah sepenuh hati dan dengan sangat tekun melayani Tuhan, tetapi tidak mau berkorban, takut rugi, takut ditempatkan di jemaat kecil, takut tidak sejahtera, ada rasa gengsi ketika harus melayani di gereja kecil, berarti dia belum betul-betul tekun melayani Tuhan. Karena di dalam ketekunan pasti ada pergumulan. Di dalam pergumulan pasti ada pengorbanan, seperti yang Rasul Paulus alami. Dia sampai di penjara karena melayani Tuhan. Jadi bergumul, berkorban adalah tanda ketekunan di dalam melayani Tuhan. Jangan mau enaknya saja. Lalu kalau tidak enak, segera menghindar, meninggalkan pelayanan. Minggu ini dinamakan Minggu Tritugas Gereja. Ada 3 tugas gereja, yaitu koinonia atau persekutuan, marturia atau bersaksi, dan diakonia atau melayani. Kita hidup untuk melakukan 3 tugas ini. Pertanyaannya, sejauh apa kita sudah mengambil bagian dalam menjalankan tritugas gereja? Baik di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa praktek. Kita hidup untuk melakukan 3 tugas gereja dimanapun dan kapanpun. 3 tugas ini semuanya adalah satu kesatuan. Ibadah saja tidak cukup. Kita harus juga bersaksi dan melayani. Ibadah saja tapi terus berbuat dosa, ya itu sama dengan bangsa Israel dalam kitab Amos 5 ayat 4-7 dan ayat 14-5, di mana mereka hanya memberi persembahan kepada Tuhan di tempat-tempat yang mereka anggap kudus, tetapi mereka terus berbuat dosa. Sia-sia. Sehingga kata Tuhan melalui Nabi Amos, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah yang baik bukan yang jahat supaya engkau hidup. Dengan demikian Allah menyertai engkau. Jadi beribadah, ikut persekutuan tidaklah cukup, tapi harus juga tercermin melalui tingkah laku. Karena melalui tingkah laku kita bersaksi dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Iman itu terbangun oleh karena mendengar firman Tuhan. Maka jangan tinggalkan persekutuan. Datanglah ke gereja, ikutlah persekutuan, baik itu PA, PJJ. Disitulah tempat kita menerima pengajaran. Sehingga dengan begitu kita bisa membagikan
firman Tuhan yang telah kita dengar dan terima. Iman terbangun oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Maka tidak cukup hanya mendengar dan menerima, tetapi bersaksilah. Berbagi cerita tentang karya Tuhan di dalam hidupmu, agar orang lain juga ikut bertumbuh di dalam iman. Dan yang terakhir, iman itu terbangun dengan adanya pelayanan. Iman terbangun karena ada pelayanan. Maka ambil bagianlah dalam pelayanan. Contohnya kebaktian penghiburan, ya, pada saat ada saudara kita yang berduka, ya, atau pelayanan mendoakan yang sakit, menguatkan yang ditimpa bencana, dan seterusnya dan seterusnya. Melayani atau berdiakonia adalah wujud nyata iman. Diakonia adalah praktek dari ibadah kita, ya. Maka ibadah saja tidak cukup, tapi juga harus dipraktekkan sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah bersaksi tentang Allah yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ketika kita menjadi berkat bagi sekitar kita, kita sudah menyuarakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Maka selamat menjalankan tugas sebagai orang beriman dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Ajar kami untuk senantiasa mengingat tugas kami selaku orang beriman, agar di dalam kehidupan kami tidak hanya puas dengan bersekutu, tapi kami juga ikut ambil bagian dalam bersaksi, serta kami juga mewujud nyatakan iman kami dengan melayani. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami. Amin.